dan jatuh pidana sesuai dengan kesalahan tersebut. Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim sependapat ataupun berpendapat bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah merupakan ukuran utama terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun yang lebih utama adalah merupakan peringatan bagi terdakwa yang mempunyai profesi selain sebagai seorang wira swasta, juga terdakwa adalah sebagai ustadz, penceramah, kiai atau dai yang biasa menyampaikan tausiahnya di hadapan jemaah agar lebih berhati-hati dalam berucap dan berbicara serta bertindak laku dalam menyampaikan ceramahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Karena sebagai mubalik terdakwa menjadi panutan yang ucapan dan tindakannya dapat ditiru dan diikuti oleh jemaahnya, sehingga setiap ucapan dan perbuatan serta tingkah laku yang sekiranya dapat mengundang reaksi jemaah yang berlebihan haruslah dipikirkan oleh terdakwa secara bijaksana dan penuh hikmah. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan yang ada pada terdakwa berikut. Hal yang memberatkan bahwa Habib pernah dihukum, ya. Hal-hal yang meringankan terdakwa bersifat sopan, ya, bersikap sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Dalam perkara tatanus nanti juga perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketenangan masyarakat, ya, dan yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saudara belum pernah dihukum, ya. Untuk tata tadi, ya. Perkara dengan terdakwa habis sudah dinyatakan penangkapan dan penahanan maka masuk penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari tidak dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dengan dasar alasan yang cukup, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena pidana dijatuhkan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan berupa poin 1 sampai dengan poin 18 dalam perkara hakim oleh karena masih diperlukan untuk dalam perkara atas nama tatanus tani, maka telah dikembalikan kepada penuntut umum dengan perkara atas nama tatanus tani, ya. Kemudian dalam perkara tatan ini kami akhiri di sini perkara, ya. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka telah dibebani pula untuk membayar biaya pidana. Memperhatikan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Hadi Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar. 2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan pertama lebih subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 bulan dan 15 hari. Dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan. Diam, ya, diam. Dalam perkara tatanus tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi detik-detik dibacakannya vonis terhadap Habib Bahar bin Smith, ya. Jadi sebelumnya
Habib Bahar ini dituntut oleh JPU itu pidana penjara selama 5 tahun. Dakwaannya adalah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Dan kemudian hari ini dibacakan vonisnya ya. Jadi Habib Smith ini dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat dengan vonis pidana penjara selama 6 bulan 15 hari. Kemudian tadi yang menarik apa yang disampaikan oleh ketua majelis ya, Habib Bahar ini ditahan mulai Januari kalau tidak salah. Jadi kalau sekarang itu hitungannya seharusnya sudah 7 bulan. Tetapi karena Habib Bahar ini dalam masa penahanan itu pernah dibantarkan selama 1 bulan, maka vonis 6 bulan ini setidaknya sama dengan masa penahanan yang telah dilakukan kepada Habib Bahar. Jadi tidak ada kelebihan masa penahanan dan vonis yang dijatuhkan. Kemudian apakah terhadap vonis ini jaksa penuntut umum menyatakan banding atau tidak, kita belum mendapat kabar soal itu. Kemudian kalau dari pihak Habib Bahar, kalau kita lihat memang kayaknya beliau menerima putusan ini, tetapi putusan ini belum akan berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 7 hari ini belum dapat dipastikan apakah JPU itu mengajukan banding ataukah tidak. Kalau dari pihak Habib Bahar, aku rasa tidak mengajukan upaya banding. Teman-teman sekalian, memang kalau bicara soal hoax di Indonesia ini susah ya, karena yang namanya hoax itu sebagai pembandingnya adalah fakta. Sementara di Indonesia ini hoax itu dibandingkan dengan sesuatu yang belum tentu fakta gitu loh. Jadi mana yang fakta, mana yang hoax itu kita kesulitan. Apalagi dalam kasus-kasus sumir seperti apa yang pernah menjerat Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Bahar. Ini perbandingan hoax dengan fakta itu nggak jelas di Indonesia itu. Faktanya yang mana, hoaxnya yang mana, itu kita yang kesulitan untuk mengetahuinya. Kalau dalam kasus yang terbaru soal terbunuhnya Brigadir J itu ya sudah jelas lah hoaxnya yang mana, faktanya yang mana, meskipun belum masuk persidangan. Tetapi sebenarnya hakikat hoax ya seperti yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi ketika ada satu gerakan kebohongan yang sistematis, ada satu rancangan untuk melakukan kebohongan, itu baru bisa dikatakan hoax gitu. Kalau yang terjadi pada Habib Bahar ini masih relatif masih nisbi begitu. Makanya tadi beliau dinyatakan bersalah menyebarkan berita yang tidak lengkap atau berita yang tidak pasti. Jadi soal tuduhan kepada Habib Bahar bahwa acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di rumah Habib Rizik itu dianggap atau kemudian dikriminalisasi. Kemudian soal adanya penyiksaan kepada 6 laskar FPI yang dicopotin kukunya, kemudian ada penyiksaan yang lain, itu ya kita memang kesulitan untuk mengetahui faktanya seperti apa. Ya kalau menurutku fakta atau dugaan kuat adanya penyiksaan ya iya, benar-benar dugaan kuat adanya penyiksaan. Cuman penyiksaannya seperti apa itu kita yang sampai sekarang tidak bisa memastikan fakta yang lengkap seperti apa. Dan fair untuk kali ini ya, aku akui majelis hakim cukup adil dan berharap kepada Habib Bahar bin Smith soal menyuarakan kebenaran itu harus tetap dilanjutkan, cuman harus berhati-hati ya, lebih berhati-hati lagi untuk tidak menyebarkan berita yang tidak pasti, tidak lengkap. Karena sekali lagi di Indonesia ini susah, darurat kebohongan nih, mana yang hoax,
mana yang fakta. Kadang sesuatu itu dia anggap hoax, itu pun bandingannya juga kadang-kadang hoax juga gitu. Jadi itu teman-teman, vonis terhadap Habib Bahar bin Smith, aku rasa vonis ini sudah cukup adil dan insya Allah sudah mendekati atau sudah pas dengan masa tahanan. Kalau hoax yang sebenarnya, sekali lagi, apa yang baru saja terjadi di kasusnya insiden terbunuhnya Brigadir J. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita menunggu apakah dari pihak JPU mengajukan banding atau tidak. Itu yang akan kita tunggu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi telah kami putuskan, tolong hadir ditertibkan dulu, tolong jemaah ini, tolong ditertibkan. Baik, silakan ya. Mohon didengarkan hadirin ya. Jadi demikian kami putuskan Habib ya. Kenapa berbeda? Oleh karena Habib sempat ada pembantaran selama 1 bulan ketika di rumah sakit, sehingga mudah-mudahan dengan putusan yang kami ucapkan ini, ya, kenapa? Ya, sebagai peringatan ya, bahwa di dalam menjalankan tausiah ceramah Habib supaya lebih elegan lagi. Mohon sekiranya yang bisa menjadi persoalan dalam ceramah itu dibicarakan dengan tim kuasa hukum. Saya yakin kalau semua apa yang disampaikan oleh Habib dalam ceramahnya nanti ya disaring oleh tim kuasa hukum, insya Allah tidak akan menimbulkan persoalan. Ya.